kelompok 11 hari ini akan wawancara anak-anak FEB nih. Nah, sebelumnya kami mau perkenalkan diri dulu. Yang pertama sih, saya sendiri Gita Freti Siombing. Saya Amela Dewi Anjayani. Saya Melisa Fitrianti. Saya Maida Irani Ahmad. Saya Mesani Nazar Sregar. Dan hari ini kami akan mewawancarai teman-teman kami semua. Saksikan terus di video selanjutnya. Halo Kak. Halo. Kenalin, saya Mel dari Prodi Akuntansi. Kalau boleh tahu ini dengan kakak siapa dan dari Prodi apa ya? Oh ya, perkenalkan saya Fatmi dari Prodi S1 Manajemen. Kak, saya ini mau tanya seputar e-commerce saat ini. Kakak tuh sering nggak sih belanja-belanja online gitu? Cukup sering sih belanja online itu. Biasanya sebelum beli kakak suka lihat-lihat review dulu nggak? Iya, biasanya suka lihat review dulu untuk lihat barang itu baik atau enggak. Menurut kakak, seberapa ngaruh review tersebut terhadap pilihan belanja kakak? Menurut saya cukup ngaruh sih, karena biasanya barang yang ada di foto itu kan nggak sesuai gitu sama barang yang aslinya. Berarti kalau ada influencer pakai produk tertentu, kakak suka penasaran buat cobain. Sebenarnya nggak suka terlalu penasaran sih, tapi beberapa barang yang aku beli itu berdasarkan ya, barang-barang yang lagi viral gitu. Terus menurut kakak juga ini, kenapa ya produk itu tuh bisa viral? Menurutku mungkin karena orang-orang cukup penasaran ya sama barangnya itu, jadi pada beli, jadi viral deh. Oke deh Kak, terima kasih ya atas pendapatnya mengenai e-commerce ini. Terima kasih juga. Oke, jadi sekarang saya bersama keluarga sendiri. Perkenalkan dulu nih, siapa? Perkenalkan, nama saya Tara Nurinian, jadi Tara Dan lebih apa? aku Tara sih. Oke, jadi penanya itu biasanya faktor mana sih yang paling berpengaruh itu untuk urusan belanja kamu sehari-hari? Nah, kalau aku sih sebenarnya banyak. Yang pertama itu dari TikTok. Karena biasanya tuh kalau misalnya lihat orang uh, pakai baju yang bagus tuh jadi kayak pengen beli gitu kan. Terus akhirnya dari TikTok tuh dia cari tuh di Twitter terus apa yang bagus dan betul-betul apa di review gitu karena biasanya orang Twitter tuh paling jujur soal review barang. Terus habis itu kita kesal tuh untuk membeli barang tersebut. Nah, pernah nggak sih kan tadi pernah beli shop itu? Pernah nggak kamu beli barang terus kayak kamu kecewa sama barang itu? Nggak sesuai ekspektasimu? Sejauh ini belum sih. Soalnya barang yang saya beli tapi tadi itu karena udah melihat review di Twitter jadinya bagus semua. Oke, itu aja pertanyaan yang kurang aku. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo guys, jadi kita bakal wawancara kakak Sarah Sugeti. Ya, kakaknya dari prodi mana nih? Manajemen angkatan 23. Oke. Jadi sini aku mau nanya nih kak, kakak itu sering belanja online gak sih? Sering. Aku lebih sering online dibanding offline. Jadi kakaknya lebih sering online ya belanjanya. Nah, terus aku mau nanya nih, apa sih yang ngebuat kakak tuh lebih milih belanja online daripada belanja offline? Menurut aku lebih sering online karena lebih praktis. Kayak harinya tuh juga lebih gampang. Terus harganya lebih affordable juga dibanding kalau beli offline. Apalagi kita di Kalimantan kan, jadi kayak biayanya lebih mahal kalau di sini. Ya gitu sih. Iya. Nah, aku juga mau nanya nih kak, kakak pernah nggak sih kayak belanja barang, terus pas barangnya datang itu ngecewain kakak? Pernah. Tapi kalau barangnya zonk itu aku jarang ya, lebih ke salah warna aja atau nggak salah. Oke, terima kasih ya kak waktunya. Ya, sama-sama. Bye. Sebelumnya terima kasih udah bersedia luangin waktunya. Hari ini aku pengen ngobrol-ngobrol santai aja tentang pengaruh media sosial ke keputusan kamu dalam belanja atau membeli sesuatu. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Jadi nama aku Kalistianisa dari Prodi Manajemen. Oke. Pernah nggak kamu beli barang karena lihat iklan atau ulasan di media sosial? Pernah pastinya. Kalau misalnya nih ada rekomendasi, lebih percaya dari teman atau dari influencer? Influencer. Boleh tahu nggak kenapa? Karena influencer itu kan biasanya mereka lebih banyak mencoba produk-produk satu dengan yang lainnya. Pasti mereka lebih tahu perbedaannya. Nah, jadi dari situlah alasanku lebih milih influencer daripada teman. Pernah nggak kecewa setelah beli produk yang awalnya kamu lihat dari media sosial? Boleh ceritain sedikit? Pernah sih. Aku pernah beli baju. Kalau dari tampilannya sih dia kayak banyak ini ya pernak-pernik, kan aku suka yang modelnya kayak rame gitu. Oh iya. Tapi ternyata pas dibeli tuh kayak biasa aja gitu. Jadi
itulah. Jadi kayak Sedikit tersinggung. mengecewakan. Mengecewakan. Oke, terima kasih untuk wawancara hari ini, Kalista. Sekian, terima kasih. Sama. Boleh minta waktunya nggak? Mau tanya-nanya. Ini kita ada wawancara Indo. Ya, Mau nanya-nanya seputar media sosial nih. oke. Boleh nggak minta waktunya sebentar? Oh, boleh banget nih. Boleh, boleh. Ya kan kita lagi free kan. Oke, so let's go. Oke. Kalian biasanya kalau lihat review atau postingan produk sebelum beli sesuatu nggak di media sosial gitu? Sering sih. Sering banget. Oh iya, Hmm, apa? Kalau aku biasanya sepatu sih, biar kalau mau beli sepatu gitu kan, buat ganti sepatu yang udah lama, aku lihat-lihat dulu nih postingan tentang sepatu gitu biasanya. Terus lihat juga reviewnya gimana, bagus apa enggak, baru keputuskan mau beli apa enggak gitu. Kalau Desna sendiri gimana? Kalau aku sebenarnya hampir semua barang tuh aku cari dulu reviewnya, kayak bener-bener mastiin ini harus worth it nggak sih aku beli ini. Jadi kayak misalnya beli alat elektronik, HP, tablet itu pasti nyari di YouTube. Terus skincare tuh juga penting, nyarinya di Twitter. Biasanya orang reviewnya kayak oh ini bagus, nggak bikin beruntusan gitu-gitu. Biar nggak kena barang palsu juga ya. Setuju. Terus pernah nggak sih kalian liat iklan gitu kayak di Instagram atau TikTok terus awalnya nggak pengen malah jadi pengen? Sering. Sering. Iklan sosiola di Instagram tuh sering banget lewat. Justru malah tertariknya di situ, dari awalnya nggak ada keinginan banget buat urgency buat beli sesuatu tuh langsung kayak wah muncul aja tiba-tiba Kayaknya aku pengen deh barang ini. tiba-tiba banget. Benar. Terus ada nggak sih produk yang akhir-akhir itu kalian cuma sering muncul di FYP tapi kalian pengen? Kalau aku buku sih. Buku. Akhir-akhir ini FYP aku tuh isinya buku-buku semua. Terus kayak yang awalnya aku jarang baca buku, jadi kayak ini pengen deh mau punya 1 atau 2 buku yang dari rekomendasi FYP gitu. Kalau siapa gimana? Kalau aku ya kita di sepatu, alasan belum kesampaian belinya karena gak ada uang. Itu pengen kesampaian aja Tapi kan. kan awalnya kita tahu. Iya, makanya kan sebelumnya aku kan gak ada keinginan buat beli. Terus tiba-tiba ada, tapi uangnya lagi gak ada nih. Benar. Biasanya disimpan tuh videonya. Iya, Benar. kita keep dulu nanti kapan deh. Tuh. Terus kalau misalnya kalian lihat iklan-iklan di sosial media itu malah bikin makin pengen atau malah bikin makin ragu tuh? Karena pasti banyak dong review-review orang yang berbeda-beda banget tuh. Kalau Gisna? Biasanya kalau di IG itu ya kan sesuai algoritma tuh. Iya. Kadang yang muncul ke aku tuh yang review bagus. Jadi kayak review jelek tuh jarang sebenarnya muncul di IG. Jadi kayak bukannya makin ragu, aku malah kayak makin yakin. Oh ini kayaknya harus beli deh. Ini kayaknya barang bagus, aku harus punya gitu. Kurang lebih sama sih. Kalau aku kan memerhatikannya kalau review-review yang muncul di media sosial itu kan sebagai kita bisa mendingin tuh ada review yang bagus sama review yang jelek. Nah terus kita ya tinggal sesuai keyakinan aja mau beli apa enggak udah. Dari review. Benar. Jadi media sosial nih berpengaruh banget ya buat kalian beli sesuatu enggak ya? Pasti. Terima kasih Jadi, ya waktunya. Makasih. Nah itu dia wawancara kami hari ini. Sekian dari kami semua. Terima kasih sebelumnya, maaf ada salah kata. Dan jangan lupa like, comment, and share, subscribe. Bye-bye!